Menikahi Om-Om Tajir. Bab 008. Untuk sesat dua mata itu saling bertaut. Sisi, perempuan itu sesaat melunak. Ia cukup tenang dan tidak memberontak. La amati wajah tampan suaminya itu, tenggelam dalam tatapannya yang tajam dan kelam. Teduh, entah bagaimana ia merasa diinginkan, dilindungi, dijaga oleh lelaki ini. Nggak mau. Harus mau. Sisi menelan ludahnya lambat. Jangan maksa, Om. Kita honeymoon di sana. Enggak, Sisi nggak mau hamil, Om. Kita bisa pakai pengaman. Sisi nggak mau lagi. Ray menarik satu sudut bibirnya ke atas. Satu tangannya bahkan sudah menyelinap di lipatan dalam pentis yang dia kenakan. Yakin, Sisi. Buang rasa malu kamu jika di depan saya, Sisi. Please. Ray tetaplah Ray yang keras kepala. Ia tidak akan peduli walau Sisi memohon sampai menangis sekalipun. Selesai, Sisi. Sisi menggigit bibirnya. Ray di bawah Sanma memasuki Sisi dan menusuknya perlahan. 51. Sisi mengerang. Rasa sesak dan tebal. Dasar munafik. Teriak Sisi dalam hati. Ia memaki dirinya sendiri. Mulut lo bilang gak mau tapi badan lo minta, Sisi. Sisi menggigit bibirnya, rasa sakit itu masih bisa ia rasakan. Sesak, tapi kalah dibandingkan rasa nikmat yang dia rasakan ketika Ray berulang kali menyentaknya. Damn it. Ray terus bergerak, memacu tubuhnya, menghantam berulang kali titik Sisi yang paling terbuka. Hahaha. Tubuh Ray ambruk, memeluk Sisi dari belakang namun tidak menjatuhkan semua beban tubuhnya. Setelahnya ia bawa tubuh itu menyamping dan memeluknya di sofa tersebut. Kamu panas banget, Sisi rasanya sudah tidak sanggup lagi menimpali ucapan Ray. Lututnya masih gemetaran. Tubuhnya lelah sebab Ray yang terlalu bersemangat. Napasnya berangsur-angsur tenang sebelum akhirnya ia memejamkan mata karena kantung yang mulai datang. Pria itu sudah menidurinya berulang kali selama 2 hari. Tahu istrinya itu kelelahan, Ray pun menggendongnya dan mereka berpindah ke tempat tidur. Pagi hari ruang makan keluarga Sisi. Maaf karena harus pagi-pagi sekali Sisi dan Ray pergi, Ma. Ada pasien yang butuh penanganan cepat. Di sela-sela sarapan itu, Ray memberitahu alasan berangkat lebih awal. Nggak apa, Ray. Yang penting sarapan dulu walau sedikit. Iya, Ma. Sisi sedari tadi terlihat lebih murung. Tapi dari yang bisa Sasa lihat, ia tahu apa yang baru saja terjadi. Menyadari itu, perempuan parubaya itu membingkai senyuman di wajahnya. Mama nggak nolak kalau dikasih cucu cepat. Tapi kamu juga harus jaga-jaga ya, Ray. Sisi baru mau naik semester 2 tahun ini. Mendengarkan itu mata Sisi langsung terbelalak. Ia bahkan tersedak air putih yang baru saja ia teguk. Mama, nggak usah malu, Mama juga berumah tangga. Lain kali kalau mau bikin tanda-tanda jangan di leher, ya. Ray hanya tersenyum menanggapi ucapan ibu mertuanya. Tidak terlihat canggung sama sekali. 53. Sedangkan Sisi sudah mati gaya sedari tadi. Untung saja papanya tidak ada. Nanti jangan kamu tutup pakai concealer, Sisi mendengus, lalu menatap Ray dengan tatapan marah. Sampai di mobil perempuan itu hanya diam saja. Dan Ray juga hanya fokus menyetir menuju sekolah Sisi. 30 menit kemudian mereka sampai di gedung sekolah Sisi. Nanti kalau tidak ada tindakan saya akan jemput kamu Sisi. Lelaki itu mengecup samping kepala Sisi sebelum istrinya itu turun dari mobil. Mulut Sisi tetap terkatup rapat. Ia turun hampir saja membuka handle pintu dan turun dari kendaraan itu kalau saja Ray tidak menahan lengannya. Marah? Tanya pria itu lembut. Sisi tidak mau menatap Ray.
Ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jawab saya, Sisi. Namun Sisi tetap keras kepala. Gemas, Ray menyentuh rahang perempuan itu dan menahannya. Saya bisa cium kamu di sini kalau kamu keras kepala mendiamkan saya. Ancaman itu berhasil. Apa sih, Om? Kamu marah? Nggak tahu. Oke, forgive me. Saya nggak akan bikin tanda di sana lagi kalau kamu nggak long weekend. Sisi mendengkus. Entah bagaimana rasanya sangat kesal. Ia pun menarik tubuh, keluar dari sana dan Ray tidak lagi menahannya. Setelah Sisi pergi, Ray sibuk dengan ponselnya. Tolong awasi istri saya, Bu Widya. Laporkan apapun itu. Siap, Pak Ray. Akan selalu saya awasi. 54. Pagi-pagi sekali Sisi sudah berada di sekolah. Lah berangkat lebih cepat sebab Ray ada tindakan operasi di rumah sakit lebih awal. Di dalam kelasnya, bahkan baru terisi beberapa bangku. Belum begitu banyak teman-temannya yang masuk ke kelas. Saat masih sendiri, beberapa temannya yang tidak terlalu akrab bergerak mendekatinya. Gue denger-dengar Om Lo udah nikah ya? Dek. Sisi tersentak, ia terkejut bukan main. Bagaimana tidak, dari mana mereka tahu sedangkan pernikahan itu dirahasiakan? Info dari mana lo? Ya elah, Om Lo kan dokter terkenal, siapa yang nggak kenal? Dia juga pengusaha, kan? Iya, gue tahu, maksud gue, dari mana lo denger kalau Om Ray udah nikah? Nggak tahu pasti sih. Cuma denger-dengar berita burung aja. Mama gue kan pasien Om Lo. Ya nggak tahu dia dapat info dari mana. Kalau emang beneran, kita bakal patah hati berjamaah dong. Sisi menghela napasnya, jengah dengan teman-temannya yang terlalu memuja suaminya. Pria itu, entah kenapa malah sering ke sekolahnya. Itu malah mengundang rasa penasaran teman-temannya hingga ia yang jadi sasarannya. Kalau soal itu sorry, gue nggak bisa kasih info. Tanya aja sendiri sama orangnya, gue takut salah jawab. Ya elah, pelitan maloah. Logikanya, orang seterkenal dia nih, kalau nikah orang-orang pasti pada tahu, kalau belum, ya berarti belum. Emang lihat foto nikahnya dia. Teman-teman Sisi tersebut kompak menggeleng. Enggak, sih. Tahu ah. Tar juga pasti bakal ketahuan sendiri. Kita-kita itu cuma penasaran, kabarnya yang jadi istrinya itu masih anak SMA. Dek. Wajah Sisi langsung pucat pasi. Ia menelan ludahnya susah payah. Tapi ya, kayaknya bukan anak SMA kita deh, soalnya gue pernah lihat dia nganterin cewek di sekolah Nusa Bangsa. Adek gue yang kelas 1 kan sekolah di sana. Jadi ya gitu, deh. Nggak sengaja lihat. Pakai cium tangan, terus itu cewek cium-cium pipinya Om Lo. Sekarang keresahan Sisi malah berubah menjadi rasa panas dalam dadanya. Sialan. Harusnya ia tidak peduli, tapi entah bagaimana informasi dari teman-temannya itu malah mempengaruhinya. Serius. Teman-teman Sisi yang lain semakin penasaran. 55. Ya iyalah serius. Ngapain gue bohong? Bentar, kemarin sempat gue foto deh. Tidak lama kemudian, teman Sisi bernama Meisha tersebut sibuk dengan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Iya lagi. Loh, iya ini. Gercep amat lo Mei. Sampai cipika-cipikinya pun ketangkep gini. Ya iya, dong. Jiwa intel gue langsung menggebu-gebu gitu. Makanya langsung nanya sama Sisi. Tangan Sisi sampai gemetaran melihat gambar yang ada di benda pipi tersebut. Ada rasa nyeri yang ia rasakan. Untuk sesaat Sisi terdiam, sebelum Tiwi tiba-tiba datang dan memecah lamunannya. Tumben nih ngumpul-ngumpul.
Ada gosip apa nih hari ini? Tiwi yang berdiri tepat di depan meja Sisi langsung melihat ke arah Sisi. Kau melamun. Meisha meraih ponselnya dan menunjukkannya pada Tiwi. Nih, omnya Sisi itu udah nikah, kayaknya sama anak SMA lain. Tiwi yang melihat foto tersebut sama kagetnya. Jantungnya langsung memacu dengan cepat. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dapat dari mana lo, Mei? Ya gue foto sendirilah. Pas nganterin adik gue yang sekolahnya sama-sama itu cewek. Oh, ya udah sih. Kalaupun udah nikah apa urusan kita coba. Ya udah bubar-bubar, kita mau ada ujian Bu Siska tahu. Belajar pada. Beberapa kerumunan itu membubarkan diri, Tiwi langsung duduk di sebelah Sisi dan menyentuh lengan temannya tersebut. Lo nggak apa-apa. Sisi menghela napasnya. Mengeluarkan buku dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Gue nggak tahu siapa itu cewek. Tapi yang pasti mereka deket banget. Tiwi membaca ekspresi sahabatnya tersebut. Lah tahu Sisi terganggu dengan foto yang ia lihat tadi. Kita bisa cari tahu, sih. Tenang aja sih, kadang kan gambar nggak sesuai sama pikiran kita. Udah, lo jangan OVT duluan. Siapa juga yang OVT? Terserah dia juga mau dekat sama siapa. Bukan urusan gue. Tiwi yang kini menghela napasnya. Bong banget. Respon sama ucapan beda jauh. Udah, fokus belajar dulu. Nanti kita cari tahu siapa itu cewek. Nggak perlu, gue beneran nggak peduli. Bagus kan kalau dia ada cewek lain. Gue nggak susah-susah lagi kalau mau minta cere. Hush. Sembarangan aja kalau ngomong. Pamali tahu. Tiwi langsung mendekatkan mulutnya ke telinga Sisi. Sayang perawan lo udah diambil sama Om Ray. Masa cerai? Mendengar itu Sisi langsung berdecak keras. Nggak masalah zaman sekarang. Nggak perawan nggak jadi. Masalah. Obrolan itu langsung terjeda saat bel sudah berbunyi. Tidak lama kemudian seorang guru masuk ke dalam. 56. Kelas sambil membawa kertas ujian. Ada yang membuat Sisi kembali sempat terkejut. Ia melihat Riko yang juga baru saja memasuki kelas. Kekasihnya itu, atau entah apa status mereka sekarang, melirik ke arahnya dengan seulas senyuman. Ia langsung memalingkan wajah, masih teringat kejadian di gudang saat itu. Kemarahannya jelas masih menggelegak dalam dadanya. Pria itu jelas sudah melewati batas di antara mereka. Hari itu, sekolah Sisi diisi dengan ujian semester 1. Mereka pun pulang lebih awal dari biasanya. Ke kantin yuk, ajak Tiwi. Enggak, duluan aja. Gue mau pulang. Tumben. Kepikiran yang tadi. Enggak, lagi enggak enak badan gue. Capek. Digempur terus lo pasti sama si Om. Lagi-lagi Sisi berdecak. Sambil merapikan bukunya ia berdiri. Lama-lama gue cuma dijadiin pelampiasannya dia. Dia mau jadiin gue pelacurnya dia. Sementara dia enak-enakan selingkuh di belakang gue. Yang katanya nggak kepikiran. Terus, ini apa? Tahu? Gue duluan. Tunggu. Lo naik apa? Taksi lah. Emang ada duit? Kening Sisi langsung berkerut. Benar juga yang temannya itu katakan. Ia bahkan tidak diberi uang saku sebelum mengabulkan permintaan Ray. Juga, orang tuanya sama saja. Tiwi langsung cepat tanggap. Nih, tar jalan kaki lagi lo. Thanks, utang gue hitung aja ya. Sorry banget ngerepotin lo mulu. It's okay. Gue nggak ngutangin lo dari kemarin. Gue ngasih. BTW sorry banget nggak bisa nemenin lo, Gadun gue hari ini ada di Indo. Jadi gue kudu nemenin dia. Santai aja. Nggak apa-apa.
Gue duluan ya. Oke. Sisi pun beranjak dari tempatnya. Sedangkan Tiwi tertinggal di kelas karena harus mengurus sesuatu. Sesampainya di area pelataran sekolah, Riko langsung berlari menghampirinya. Sisi mengabaikan Riko. Tidak menjawab sapaan lelaki yang tidak lama lagi akan jadi mantan kekasihnya itu. Please. Dengerin gue. Jangan pegang-pegang. Teriak Sisi dan mengempaskan tangan Riko yang menahan pergelangan tangannya. Jauh-jauh dari gue. Oke. Tapi please, kasih kesempatan gue buat ngomong dan minta maaf. 57. Nggak perlu. Please, kalau perlu gue berlutut di depan lo. Diam-diam, mata-mata Ray dari sudut tertentu melaporkan apa yang sedang terjadi melalui gambar yang ia tangkap. Ia melihat dan menguping dari tempatnya. Dan tidak lama kemudian, ia memberikan kabar terbaru pada Ray melalui pesan singkat. Pak Ray, Nona Sisi dan Riko pergi. Samar-samar saya dengar, mereka akan pergi ke rumah orang tua Riko. 58. Ray sedang berkemas. Pekerjaannya usai hari ini. Ia hanya akan mengambil praktik pagi sampai siang. Setelah operasi tadi pagi berjalan lancar, ia langsung membuka poli dan sibuk dengan puluhan pasien kontrolnya. Dok, ada 3 jadwal operasi untuk besok. Ya, kabari saya hasil pemeriksaan lengkapnya. Baik, dok. Tanpa kata, Ray langsung meninggalkan ruangannya ketika asisten perawatnya memberikan informasi tentang jadwal tindakan besok. Pria itu terkenal ramah pada pasiennya, tapi tidak terlalu banyak bicara pada staf rumah sakit dan terkesan irit bicara. Ia juga terkenal memiliki sikap dingin. Walau begitu, dia memiliki kelebihan lain. Lebih pada aksi tanpa banyak bicara. Saat hampir sampai di mobilnya, ia menerima pesan gambar dari salah satu guru yang ia minta untuk mengawasi Sisi. Saat melihatnya, jantungnya langsung dibuat memacu seketika. Tidak lama kemudian, ia kembali mendapatkan pesan berupa teks. Pak Ray, Nona Sisi dan Riko pergi. Samar-samar saya dengar, mereka akan pergi ke rumah orang tua Riko. Membaca pesan itu emosi Ray langsung naik ke level tertinggi. Terlebih saat melihat Sisi terlihat menaiki motor bersama Riko pada pesan terakhir yang dikirimkan oleh Bu Widya. Damtit. Kesal Ray. Kamu kecolongan, Ray. Seharusnya kemarin langsung kamu tangani anak itu. Ray bahkan tidak ingat, jika harus memberikan pelajaran pada lelaki itu sebab terlalu fokus pada Sisi. Ya, tentu saja tentang malam pertamanya dengan istrinya tersebut hingga terjadi berulang kali. Sebelum memacu mobilnya keluar pekarangan rumah sakit, Ray kembali mengetukkan sesuatu di layar ponselnya. Tolong kirimkan alamat detail Riko pada saya. Setelahnya ia memacu kendaraannya pergi dari pekarangan rumah sakit. Kediaman orang tua Riko. Kok sepi banget? Orang tua lo mana? Riko melemparkan tasnya ke sofa. Mengempaskan tubuhnya ke sana dan duduk bersandar dengan santai. Ada. Lagi di kamarnya mungkin, Bentar lagi gue panggilin. BTW, lo mau minum apa, Sisi mendengkus jengkel. Dari cara Riko menatapnya ia tahu, kekasihnya itu menatapnya dengan tatapan lapar. Gue mau kesini karena lo bilang om sama tante ada perlu dan mau ketemu sama gue, Rick. Perempuan itu masih berdiri di tempatnya dan enggan duduk. 59. Iya, gue tahu. Ya udah, santai dulu. Duduk di sebelah gue sini. Riko menepuk sofa di sebelahnya, namun Sisi tetap saja tidak bergeming. Lo jangan bohong sama gue, Rick. Gue nggak bakal maafin lo kalau terbukti lo benar-benar bohong. Riko akhirnya berdiri, lelaki itu mendekati Sisi. Gue nggak bohong. Lo duduk dulu, oke? Gue buatin minum sekalian manggil bokap sama nyokap. Kali ini Sisi menurut.
Dia duduk di sofa dengan tenang sambil menunggu orang tua Riko datang. Sedangkan Riko bergerak menuju dapur. Entah kenapa ada yang aneh. Biasanya di rumah Riko ramai oleh para asisten rumah tangga, tapi kali ini rumah itu terasa sangat sunyi. Bahkan Riko membuatkan minuman untuknya dengan tangannya sendiri. Walai merasa janggal, ia malas untuk bertanya. Itu bukan kepentingannya. Kalau bukan karena orang tua lelaki itu yang katanya ada keperluan penting dengannya, dan kalau bukan karena hanya dengan datang ke rumahnya, Riko mau putus dengannya, maka ia tidak akan pernah mau menuruti permintaan lelaki ini. Bagaimanapun, ia memiliki hubungan yang baik dengan orang tua calon mantan kekasihnya ini. Tidak lama kemudian Riko kembali. Ia membawakan segelas jus jeruk yang terlihat segar. Minum, gue panggil mama dulu di kamar. Sisi mendesah, melihat jus yang ada di meja. Jujur saja tenggorokannya sangat kering karena selama ujian ia tidak kemana-mana walau sekedar hanya ke kantin untuk minum. Sedangkan dari tempatnya berdiri, Riko menyeringai puas ketika Sisi telah menghabiskan jus yang telah ia campur dengan obat tidur tersebut. Bohong jika ia akan memanggil orang tuanya. Papa mamanya sekarang bahkan ada di luar negeri. Ia juga sudah memerintahkan para asisten rumah tangganya untuk libur pulang kampung selama ayah ibunya tidak ada. CKK. Kepala Sisi mulai berat. Ia memijit pelipisnya yang terasa pening. Tiba-tiba ngantuk gini, sih. Merasa ada yang aneh, Sisi mulai waspada. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar. Mengawasi kalau-kalau ada yang berbahaya. Di sudut tertentu, ia melihat siluet bayangan tubuh Riko yang tengah berdiri di sana. Sisi tahu lelaki itu mengawasinya. Janggal. Sisi merasa ada yang janggal. Ia pun mencoba berdiri, tapi berdirinya limbung. Kenapa lo malah berdiri di sana, Rick? Mana om sama tante? Nggak ada. Merasa sudah bisa mengendalikan Sisi, Riko pun mengatakan yang sebenarnya. 60. Lo jebak gue kesini. Ah, udah ketahuan, ya. Brengsek lo. Sisi segera meraih tas yang sempat ia taruh di sofa. Kemudian berjalan sempoyongan menuju pintu keluar. Riko mulai menghitung. 1, 2, bak. Tidak sampai hitungan ketiga, Sisi sudah ambruk ke lantai. Riko menyeringai, ia tersenyum miring karena puas. Kakinya mulai melangkah menuju Sisi. Nggak akan semudah itu lo keluar dari sini, sayang. Nggak semudah itu. Sisi terengah-engah, kedua tangannya menahan tubuh di atas lantai. Beberapa kali ia memejamkan matanya erat-erat, lalu membukanya untuk menghilangkan rasa pusing yang menderanya. Lokasi apa ke minuman gue, Riko? Sisi langsung sadar, pasti Riko sudah memberikan sesuatu pada minumannya. Tidak mungkin ia tiba-tiba mengantuk begini. Riko tertawa pelan. Wajahnya penuh dengan kemenangan. Bukan apa-apa. Cuma obat tidur biar gue bisa merkosa lo sepuas gue. Jantung Sisi langsung berdebar kencang mendengar penuturan Riko. Kemarahan langsung menggelegak dalam dadanya. Jangan gila lo, Rick. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ia upayakan, Sisi masih mencoba untuk membawa tubuhnya berdiri. Itu berhasil. Tapi sayangnya ia benar-benar sempoyongan. Entah sejak kapan datangnya, tiba-tiba saja Riko sudah berada tepat di depannya. Ya, gue emang udah gila sejak kemarin, Sisi. Lo dan om lo yang sialan itu yang udah buat gue dendam kayak gini. Gue nggak terima. Dasar cowok sampah. Sisi mendorong tubuh Riko menjauh. Lah kembali melangkahkan kakinya pergi. Namun kaki Riko menjegalnya. Bak. Au. Sisi terjatuh, dan Riko segera berjongkok di sebelahnya.